Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang energi. Jadi pada part sebelumnya kita sudah membahas bahwa kerja itu bisa nilainya ya, besarnya bisa senilai dengan perubahan kinetiknya, energi kinetiknya, atau bisa juga nilai kerja itu yang diterima oleh objek itu sebesar perubahan energi potensialnya. Adapun energi mekanis ini adalah kombinasi antara energi kinetik dan potensial. Maksudnya bagaimana? Kadang-kadang objek itu bahkan sering energi yang dimiliki bukan hanya semata-mata karena kecepatannya, tapi juga karena posisinya, ketinggiannya. Jadi di saat tertentu dia punya kedudukan, punya posisi sehingga punya energi potensial, dan juga dia bergerak sehingga punya energi kinetik ya. Disebut dengan energi mekanis ya. Ketika kita memberikan external force sehingga benda itu bergeser atau bergerak ya, maka gaya yang kita berikan ini bisa bersifat konservatif atau bisa non konservatif ya. Gaya-gaya yang konservatif ini nilainya biasanya konstan ya, dan dia tidak dipengaruhi oleh pathnya, rutenya ya, gravitasional ya M kali G begitu. G kan gaya gravitasinya ya segitu itu ya. Elastisitas tergantung berapa konstanta tekannya. Berbeda dengan friction ya. Friction ini jadi kalau gaya gesek ini untuk ilustrasi saja ya. Ilustrasi lebih mudah. Gaya gesek ini berbeda ketika bendanya misalnya misalnya seperti ini, boxnya ya, ini baloknya, ini ditarik F nya ke sana misalnya, ini F, tentunya ada friksinya ke sini ya, friksinya. Berbeda kalau kemudian miring begini ya. Friction force-nya sudah beda lagi ya. Friction force-nya sudah beda lagi. Jadi ada nilainya atau nilai dari non konservasi ini sangat tergantung dari rutenya atau pathnya ya. Jadi kalau kerja yang diterima oleh objek ya, di mana gaya sebentar, ini saya sesuaikan dulu ya. Jadi ketika benda itu menerima kerja, kemudian gaya yang diberikan ke atas objek itu adalah bersifat konservatif, maka total energi mekanis itu sebelum dan sesudahnya di dalam sistem itu adalah konstan. Artinya apa? Kinetika energinya, potensial energinya sebelum sesudahnya adalah konstan. Inilah hukum konservasi energi mekanis ya. Hukum konservasi energi mekanis. Jadi kalau benda itu saya tegaskan sekali lagi menerima gaya-gaya yang konservatif, maka kerja yang dilakukan oleh objek itu atau oleh sistem itu, maka nanti total energi mekanisnya ya, potensial kinetiknya adalah konstan ya. Meskipun prosesnya ada proses penambahan pengurangan, tetapi sebenarnya nanti konstannya total energi mekanisnya itu, atau ditulis EP1 plus K1 EP2 plus. Kita lihat mungkin nanti akan lebih jelas dengan contoh-contohnya. Ini misalnya batu yang jatuh ya. Batu yang jatuh dari ketinggian 3 meter ya. Ini jatuh, jadi bukan dijatuhkan. Jadi ini memang mula-mulanya adalah V0 ya. Jadi ketika tangan dilepas maka dia jatuh karena gravitasi ya.
ketinggian 3 meter, nah, kita diminta menentukan berapa kecepatannya ketika ya batu itu 1 meter di atas tanah. Jadi mula-mula di I1 udah 3 meter, kemudian saat 1 meter di atas tanah berapa kecepatannya kira-kira gitu ya. Baik, kita lihat posisi 1 di sini. Posisi 1 di sini kita ditanyakan di sini misalnya ada 1 meter di atas tanah ya. Misalnya di sini ya. Oh, nggak bagus, sebentar. Dihapus, bisa nggak dihapus? Dihapus. Ya. Jadi misalnya dia ada ketinggiannya di sini ya, 1 meter di atas tanah ya. Baik, ketika mula-mula di sini di awal ya, awal mula di sini. Jadi ketika sebelum dilepaskan ini kecepatannya 0. Jadi V-nya adalah V0 ya. Sehingga tidak ada energi kinetiknya. Tapi dia punya ketinggian ya 3, sehingga punya energi potensial. Nah, kita ya. Kemudian sekarang dia turun ya karena gravitasi sampai pada ketinggian 1 meter di atas tanah. Berapa kecepatannya ya? Maka dengan sistem seperti ini kita bisa menerapkan hukum kekekalan energi mekanis, yaitu tadi EP1 plus IK1 sama EP2 plus IK2 ya. Atau seperti ini ya. Seperti ini ya. V1 nya ini 0 ya. Ini V1 nya adalah 0 ya. Kemudian GY2 nya, nanti kalau GY2 nya dari mana ya, GY2 nya ini 1 meter di atas tanah ya, sehingga kita GY1 nya 3 meter. Nanti masukkan ke sini, M nya bisa saling menghilangkan semua ya, M nya saling hilang, M nya, dan kita punya ya GY1 seterusnya ya, betul. Kemudian V2 nya tentu saja menjadi akar 2 GY2 ya, sehingga diperoleh 6,3. Demikian ya teman-teman, saya rasa tidak sulit ini. Jadi kecepatan batu itu sebelum menyentuh tanah yaitu 1 meter di atasnya adalah 6,3. Ya sangat mudah ya. Ini kalau kita cek dengan penyelesaian kinematika mestinya sama ya. Jadi kalau sebelum ini kita menyelesaikan ini adalah sebagai gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas, maka kecepatan di titik ini yaitu 1 meter di atas tanah bisa juga diselesaikan dengan persamaan ini, V ya, V3 di sini, V3 kuadrat V1 kuadrat sama dengan ya, hasilnya sama ya, 6,2. Demikian, mudah-mudahan tidak kesulitan. Saya rasa ini masih sederhana. Kalau masih belum paham, coba diputar kembali, coba diperhatikan lagi rekaman ini. Mudah-mudahan nanti bisa paham. Kalau belum ya kita diskusikan. Dan yang terakhir adalah hukum kekekalan energi. Jadi kalau proses itu bisa berubah-ubah ya. Jadi total energinya untuk sebagai proses itu bisa berkurang, bisa bertambah energi itu, tetapi energi itu ditransformasikan, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain ya, dengan total umumnya adalah konstan. Nah, ini adalah hukum konservasi energi ya. Meskipun ada proses-proses berlangsung itu di dalam sistem, tetapi total energinya adalah konstan ya. Meskipun energi itu berubah-ubah ya, dari satu bentuk ke lain. Jadi kinetik ke potensial kinetik dan seterusnya ya. Baik, kita lihat ini contoh pendulum ya, pendulum. Jadi kita perhatikan di sini ada pendulum, kemudian diikat dengan tali ya,
di posisi mula mulanya A, kali turun ke B dan sampai ke C ya. Kemiringannya adalah sebesar theta, panjangnya adalah L ya. Kita diminta menentukan kecepatan ketika lowest point, jadi di B ya. BB nya berapa ya. Nah, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip hukum kekayaan energi mekanis di case ini ya, dan ini mungkin lebih mudah. Kita cek poin A, di poin A ini mula-mulanya ada rest ya, from rest ya. Di sini ada keterangan from rest, berarti dari keadaan diam, jadi VA nya 0 dan EK nya menjadi 0. Sementara ketinggiannya di sini, ketinggian H tidak 0 ya. Ketinggian A, jadi dari kalau kita gunakan referensinya di sini sebagai B sebagai referensi, maka ketinggian A ya berarti T bukan T, L ya, panjang tali dikurangi ini ya. L loss cos theta. Kenapa cos? Karena di bawahnya. Kalau yang ini sinus, tapi ini adalah cos, sehingga ketinggiannya H1 ini berarti ya L minus L cos theta ya. Maka kemudian karena energi mekanisnya di sini ya, karena EK-nya mula 0 di sini ya, di sini mula-mulanya 0, kinetiknya potensialnya MGH, hanya adalah L 1 min cos ya. Sekarang itu dari poin A ya. Sekarang dari A ke B. Jadi pendulumnya bergerak dari A ke B. Maka di titik B ini B-nya HB-nya 0, sehingga EB-nya 0 yang adalah kecepatan atau energi kinetik ya. Terus kan EB1 K1, EB2 K2. EB1 nya ada 1 ya, EB1 dan seterusnya. M-nya saling menghilangkan, kemudian lagi kecepatan di A ini 0 ya, kecepatan di A nya adalah 0. Ya, kita punya ya 2 kali M-nya saling menghilangkan semua ya, menghilangkan, tinggal 2GH. H-nya sendiri adalah hanya mana hanya ya, hanya ya tadi itu L min L cos ya, jadilah seperti ini ya. Jadi H ini adalah L dikurangi panjangnya L dikurangi ketinggiannya H ini, H nya adalah L1 ya, sehingga boleh persamaan ini. Saya kira ini mudah saja, jadi silakan dicermati. Jika kesulitan kita diskusikan.